Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sertli Elvina. Saya mahasiswi tingkat 3 dari Prodi D3 Kepulauan Belitung. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang ventilator. Ventilator adalah suatu alat sistem bantuan nafas yang secara mekanik yang didesain untuk menggantikan atau menunjang fungsi pernapasan. Ventilasi mekanik adalah suatu alat bantu mekanik yang berfungsi untuk memberikan bantuan nafas pada pasien dengan cara memberikan tekanan udara positif pada paru-paru melalui jalan napas buatan atau suatu alat yang digunakan untuk membantu sebagian atau seluruh proses ventilasi untuk mempertahankan oksigenasi. Kemudian tujuan dari pemasangan ventilator sendiri ialah untuk mengurangi kinerja pernapasan, meningkatkan tingkat kenyamanan pasien, memberikan MV yang akurat, kemudian untuk mengatasi ketidakseimbangan ventilasi dan perfusi. Lalu selanjutnya ialah untuk menjamin hantaran oksigen ke jaringan adekuat. Kemudian terdapat dua prinsip umum ventilator. Ventilator mekanik dibuat untuk membantu ventilasi secara parsial dan komplit. Terdapat dua jenis ventilator untuk memberikan bantuan ventilasi. Yang pertama ialah tekanan intratorakal dengan memberikan tekanan negatif pada dinding dada menggunakan sebuah sel yang diletakkan pada dada. Penurunan tekanan intratorakal menyebabkan udara atmosfer tertarik masuk ke dalam paru-paru. Kemudian yang kedua yaitu ventilator tekanan positif yang memberikan gas yang bertekanan tinggi ke dalam paru-paru selama inspirasi. Ventilator tekanan positif dapat meningkatkan secara dramatis tekanan intratorakal pada saat inspirasi yang berpotensi menurunkan aliran darah dari aliran balik darah vena dan CO atau cardiac output. Berdasarkan mekanisme kerjanya ventilator mekanik, tekanan positif dapat dibagi menjadi 4, yaitu volume cycle, pressure cycle, time cycle, flow cycle. Nah, untuk pasien ventilator sistem, yaitu untuk memasang ventilator tekanan positif, invasif perlu dilakukan intubasi trakea melalui ET atau tub tracheotomy. Kemudian ventilator dihubungkan dengan artificial airway dengan tubing circuit atau circuit selang untuk mempertahankan sistem agar tetap tertutup. Kemudian selama siklus inspirasi, gas dari ventilator harus melalui heated humidifier atau alat pelembab udara. Kemudian melalui ET atau tub tracheotomy, lalu masuk ke paru-paru. Pada akhir inspirasi, gas dihembuskan secara pasif melalui tub ekspirator pada sirkuit tub. Kemudian tubing sirkuit pada ventilator. Humidifier yang terletak pada inspirator sirkuit dibutuhkan untuk dua alasan. Yang pertama, adanya artificial airway memungkinkan udara memasuki paru-paru tanpa harus melalui proses pelembapan udara pada jalan nafas atas yang normal. Kemudian yang kedua, aliran gas yang cepat dalam volume yang besar yang diberikan melalui ventilator mekanik memerlukan alat pelembab untuk menghindari kekeringan membran dalam paru. Tekanan dalam tubing sirkuit harus selalu dipantau agar tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kemudian tekanan airway secara dinamik akan ditampilkan pada kontrol panel ventilator. Kemudian tubing sirkuit pada ventilator. Tubing sirkuit pada ventilator tradisional dilengkapi dengan kap pengumpul air untuk mencegah penyumbatan oleh gas lembab yang mengalami kondensasi. Akan tetapi sekarang ini pada umumnya digunakan kawat panas yang berjalan pada bagian ekspirator dan bagian inspirator sirkuit. Kawat-kawat tersebut akan mempertahankan suhu gas agar sama dengan atau mendekati suhu tubuh manusia sehingga menurunkan kondensasi gas yang lembab dan mencegah terbentuknya air.
Kontrol panel ventilator yang pertama yaitu kontrol setting atau tombol pengatur untuk menentukan jenis dan volume ventilasi paru oksigen yang diberikan. Yang kedua ada alarm setting atau tombol alarm untuk menentukan volume tinggi dan terendah oksigen yang diberikan. Kemudian yang ketiga ada visual display atau tampilan monitor. Selanjutnya ada dua mode ventilator. Yang pertama control ventilation. Mode control ventilation menjamin bahwa pasien menerima jumlah dan volume pernapasan setiap menit yang telah ditentukan sebelumnya. Pada metode ventilasi ini tidak ada deviasi dari frekuensi napas atau VT yang disetting. Pada umumnya pasien diberi sedatif atau dilumpuhkan dengan obat penghambat neuromuskular untuk mencapai tujuan. Kemudian yang kedua ya adalah assistant control ventilation. Metode assistant control ventilation menjamin bahwa jumlah dan volume pernapasan tertentu yang diberikan oleh ventilator setiap menit mengharuskan pasien untuk tidak memulai respirasi dengan frekuensi itu atau lebih. Apabila pasien berusaha memulai pernapasan dengan frekuensi yang lebih tinggi dari nilai minimum yang telah ditentukan, maka ventilator akan memberikan awal pernapasan secara spontan. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai ventilator. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.